statement ya, ada dari Nabi atau dari sahabat, semuanya tentang Nabi, tetapi itu disampaikan secara terpisah. Kita nggak tahu suasananya, waktunya, momentumnya. Tapi kalau sirah itu kan rekaman kehidupan. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi, seperti itu. Sehingga kita bisa menyesuaikan dengan pernyataan Nabi dengan apa yang benar-benar terjadi. Yang kadang-kadang memicu kerancuan itu adalah kita belajar hadis Nabi, terus pada prakteknya penyampaian hadis itu menimbulkan keresahan, perpecahan. Padahal zaman Nabi selalu meminimalisir perpecahan, bahkan kalau bisa sama sekali nggak terjadi. Jadi saudaraku dimuliakan Allah SWT, maka dari itu kita nggak mungkin, ya, mustahil tiba-tiba merasa sudah belajar semuanya tentang Islam. Ya, apalagi yang nggak pernah belajar sama sekali, tiba-tiba merasa, wah kayak dia aja yang tahu gitu. Kalau udah nggak belajar sama sekali, udah berarti nggak tahu sama sekali. Tapi kita yang sudah mulai belajar ini, idealnya tetap mengatakan, saya belum tahu, saya belum tuntas. Ya. Sampai kapan tuntasnya? Sampai kita mati pun belum akan tuntas. Karena agama atau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah luas. Alhamdulillah itu sudah khatam, walaupun mungkin tidak sepenuhnya tersampaikan dengan detail. Namun kita sudah masuk ke kajian al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan pasti masuk surga. Jadi kalau kita bilang Nabi berjanji atau Allah berjanji, itu Pak jangan diasumsikan kayak manusia berjanji. Ya, tapi Nabi Allah berjanji pasti terwujud. Ya, jadi janji, maksudnya kenapa dikatakan janji? Karena kejadiannya di masa yang akan datang. Tapi apakah sekedar janji? Lah, Nabi tidak pernah bohong, Allah tidak pernah bohong. Maka disebutkanlah 10 nama sahabat yang pasti masuk surga. Nah, kita sudah membahas tentang Abu Bakar, tentang Umar, dan insya Allah hari ini kita bahas tentang Uthman bin Affan. Ya, tadi juga kita sholat nikmat sekali ya, Ustaz Sufi. Oh Pak, ini kita perlu regenerasi nih. Ya beliau terus imamnya. Kalau saya sering terlambat. Ya, antum-antum semua, khususnya yang jadi DKM itu harus bersedia jadi imam. Ya. Jadi kita perlu belajar Al-Quran, belajar ngaji. Nggak ada yang mustahil Pak. Terakhir saya ketemu orang hafal 30 juz usia 54 tahun. Pak Mukhtar berapa usianya? Hah? Masih bisa hafal Quran. Masih bisa Pak. Ada yang 54 hafal Quran. Kalau udah Heri masih 28 ya? Jadi rahimakumullah, nggak ada yang mustahil insyaallah Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti ya, kita bisa bergantian jadi imam di sini insyaallah. Jadi surat Al-Qiyamah itu di rakaat pertama. Surat itu luar biasa. Jadi ulama tafsir mengatakan kalau ingin mengetahui hakikat hari kiamat, baca surah Al-Qiyamah. Tapi uniknya dalam surat ini justru ada 2 aspek ilmiah yang baru ditemukan hari ini. Maksudnya baru manusia bisa menjangkau bahwa ini sesungguhnya ini isyarat ilmiah yang Allah tunjukkan dalam ayat ini. Yang pertama tadi bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi kan orang kafir itu nggak percaya bahwa akan ada hari kiamat, akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pertanggungjawaban. Maka kata Allah, kami sanggup mengumpulkan tulang belulangnya, bahkan kami mengumpulkan ujung jari jemarinya. Banana ini Pak. Kan bingung kita kan. Dulu orang biasa aja pahamnya, oh berarti tulang terkumpul, semuanya terkumpul sampai yang sekecil ini. Di riset kan sekarang. Apa itu Pak? Nggak ada sidik jari yang sama. Jadi sedetail itu Allah bisa mengembalikan penciptaan. Ya salah.
Makanya antum nggak ada sampai kantor terus adu jidat, ada mesin tempel jidat, nggak ada kan Pak? Mesin tempel jari, nggak ada mesin tempel ujung, ini nggak ada. Karena ini yang beda dari kita semuanya. Di sini letaknya, di ujung. Masya Allah. Dulu, orang dulu ya pahamnya sekedar detail saja. Ini kan kecil, sampai kecil ini Allah bisa kembalikan secara zahir. Tapi sekarang ternyata itu bukan hanya detail yang bisa dilihat dengan kasat mata, tapi ada detail yang luar biasa membedakan diri kita dengan orang lain. Masya Allah. Ayat ilmiah Pak. Itu banyak sekali ilmuwan masuk Islam itu. Begitu dia shock dia baca ayat itu. Terus yang kedua, yang di penghujung itu, thumma dhahaba ila ahli yatamatta laka fa'aula thumma aula laka fa'aula ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah manusia itu awalnya nutfah min mani? Apa tuh mani kan? Udah dewasa semua. Nutfah, itu lihat ayat Allah. Dulu orang pahamnya itu sekedar apa? Nutfah itu tetesan, min mani, dari mani. Satu tetes dari mani. Artinya sedikit masuk mani, maka jadi manusia. Riset kan? Ternyata bahkan bukan nutfah itu secara bahasa itu nutfah sampai kemana Pak? Sperma yang satu sel itu, yang jumlahnya jutaan itu, masuk satu aja kan, jadi manusia. Ya salah. Ayat ilmiah. Ini juga banyak sekali ilmuwan masuk Islam. Orang Al-Quran itu kan banyak yang ngomong Al-Quran kitab suci, Al-Quran kitab hidayah. Kitab hidayah. Menerangkan kehidupan ini. Makanya Allah nggak main-main. Silahkan saja engkau nggak percaya. Tapi semisal Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jadi kalau kita dengar bacaan gitu Pak, lemes kita kan. Apa yang kita bela coba dalam hidup ini? Kita kadang kekeh, saya ini dengan profesi saya, gelar akademik saya. Di depan Quran kita bisa apa Pak? Harusnya yang kita bela habis-habisan Al-Quranul Karim. Kenapa? Kebenarannya mutlak, no debat. Bagi seluruh alam, bagi semua manusia, bagi semua agama. Ya kan kita nggak takut-takut ketemu sama orang berinjil, sama orang bertaurat, sama orang berkitab suci apapun. Kenapa Anda sih senang sekali dengan Islam, nurut sekali sama Allah, senang sekali meneladani Nabi Anda? Oh ini masalahnya kitab suci ini. Informasinya tentang masa lalu, tentang sejarah 100% akurat, 100% akurat. Informasinya tentang masa depan 100% akurat. Informasinya tentang ilmu pengetahuan 100% akurat. Silakan. Al-Quran ditinjau dengan menggunakan ilmu apapun. Kalau Al-Quran bicara tentang laut, silakan tinjau pakai ilmu kelautan. Sebutkan kesalahan ayat Al-Quran, maka nggak ada salahnya. Ketika Allah mengharamkan makanan tertentu di dalam Al-Quran, daging hewan tertentu, diriset. Ternyata memang mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Ketika Allah menghalalkan makanan tertentu, diriset oleh pakarnya. Ternyata memang yang dihalalkan oleh Allah itu lebih banyak manfaatnya dan nyaris nggak ada mudaratnya. Ya salam. Ya kan? Contoh apa lagi Pak? Banyak sekali kalau kita kaji itu. Daman masfuhan. Yang diharamkan. Darah mengalir. Kita nggak diharamkan makan hati kan? Bukan makan hati sebel sama istri kita, bukan itu. Jangan salah paham Pak. Makan hati misalnya hati ayam itu kan enak itu kan. Kan boleh kan? Kan darah itu aslinya kan? Darah. Orang bilangnya darah itu. Halal. Tapi kenapa darah daman masfuhan haram? Darah mengalir. Nggak boleh kita nampung darah, kan ada orang itu kan. Ular itu ditampung darahnya terus diminum, dimakan atau dibikin agar-agar atau apalah. Kenapa Allah haramkan? Diriset kan Pak sekarang. Penyakit semua isinya. Ya, jadi saudaraku, Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali. Maka antum misalnya ada imam baca, nanti tanya sama imam, Ustaz, itu apa suratnya itu? Pulang antum buka lagi. Makinlah kita takut sama Allah, makin kita lemes Pak, makin kita nggak bisa apa-apa. Baik, kembali ke Utsman. Kajian Utsman bin Affan. Ya wafat Umar bin Khattab. Ya. Tahun ke berapa itu? 23 Hijriah ya.
Beliau berarti sudah khalifah. Karena Abu Bakar cuma sekitar 2 tahun, Nabi meninggal tahun 10 Hijriah. Terus Abu Bakar 2 atau sampai 3 tahun, tahun 13 Hijriah diangkat Umar bin Khattab, khalifah kedua, 23. Meninggal Umar bin Khattab, diangkatlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu Pak, itu lahirnya 6 tahun setelah Amul Fil, tahun gajah. 6 tahun, jadi 47 tahun sebelum Hijriah, sebelum hijrah ke Madinah. Wafatnya itu 35 tahun setelah hijrah. Jadi berapa tuh umurnya? Berapa udah? 47 tambah 35. 80 ya? Berapa memang? 47 tambah 35. 80-an ya. 80 ya 82. Ya. Masuk Islamnya umur 35 tahun. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam, yang keempat. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan kemudian Utsman bin Affan. Jadi itu terkenal baik, terkenal hebat. Ayahnya kaya, ayahnya ya Affan namanya. Utsman bin Affan ya karena nama ayahnya Affan. Itu beliau itu suku Quraisy yang sadahnya keluarganya, suku Quraisy yang pemukanya kan, turunan Quraisy itu banyak kemudian kan, ada yang biasa-biasa, ada yang kelompok bangsawannya lah begitu. Nah, beliau dari kelompok bangsawannya Utsman bin Affan. Tapi sebenarnya beliau ada kunyahnya juga kayak kita kan kemarin tuh Abu Bakar ya kan, karena ada anak namanya Aisyah, si gadis yang kemudian satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Ya. Bakar itu artinya gadis, Pak. Bikr. Ya. Ada lagi yang memaknai kenapa Abu Bakar bukan karena anaknya ada anak gadisnya yang dinikahi jadi istri Nabi, tapi karena Bikr itu artinya awal. Kan ada hadis Nabi mengatakan barakallahu ummati fi bukuriha. Allah memberkahi umatku dalam kepagi-pagiannya. Bakar. Jadi karena beliau orang pertama sekali yang mudah sekali masuk Islam. Baru dengar saja, belum sempat diajak oleh Nabi, langsung mengaku benar Muhammad adalah Rasul. Nah kalau ini, Utsman itu punya anak namanya Abdullah. Maka beliau itu sebenarnya aslinya kunyahnya Abu Abdullah. Ya, punya anak namanya Abdullah. Nah, Utsman bin Affan sebelum Islam bagaimana? Hampir sama juga kayak Abu Bakar. Nggak pernah nyembah berhala. Itu yang paling sering kalau kita baca kehidupan Utsman itu. Nggak pernah tercatat nyembah berhala. Itu unik kan? Lam yakun ya'bud al-asnam. Tapi dihormati, dihargai. Bingung kita kan? Kok bisa? Coba apa? Antum berani ada tradisi, kita nggak ikut. Itu tradisi utama. Tradisi sentral musyrikin. Nyembah berhala. Utsman nggak ikut. Tapi dihormati. Kenapa dihormati, Pak? Karam. Antum yang bilang karam, kapal karam, bukan. Karam itu kemuliaan. Apa konotasi bangsa Arab tentang karam, tentang kemuliaan? Infak. Sedekah. Itu sedekah aja luar biasa. Nggak ada orang datang ke rumah Utsman itu, kalau perlu, yang pulangnya kosong tangan. Datang, perlu apa aja, pasti dapat. Itu Utsman bin Affan. Antum melihat, benar kan Nabi nggak pernah bohong. Sekali lagi, nggak mungkin Nabi lah bohong. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu yang bermanfaat bagi manusia sekalian. Ya. Jadi emang Utsman nggak ikut tradisi nyembah berhala, tapi dimuliakan, dihormati. Ada sesuatu mereka tanya kepada Utsman bin Affan. Ternyata karena manfaat yang Utsman berikan untuk warga kota Mekah. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini terjadi ya, enggak perubahan, enggak mungkin lah. Itu kan sunnatullah alal kaun, sunnah Allah di muka bumi ini. Ya, di orang kalau ngomong terus, Pak, enggak ada infaknya, pasti enggak didengerin.
saya usul, saya saran. Infak nggak ada kemuliaan. Itu melihat di mana-mana. Ada orang infak banyak, tapi diam aja, dimuliakan. Ya, ada lagi orang. Nah, lebih parah lagi yang sekarang banyak itu. Saya usul, saya saran. Mana bagian saya? Ini musibah lagi. Udahlah nggak infak, dia tanya mana bagian saya. Kapan saya diundang ceramah? Kenapa saya nggak dilibatkan dalam rapat? Kenapa pendapat saya nggak ditanya? Kenapa saya nggak didengar? Ya salah. Padahal karena dia nggak karam, dia nggak mulia. Itu Utsman bin Affan. Slow pak orangnya. Nah, jadi Utsman itu antitesis kemarin Umar bin Khattab itu. Itu beda banget itu. Ya Umar, jangan tanya kalau Umar kan, ngomongnya tegas dan sebagainya. Pokoknya ngomong kalau Umar, kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Dan kita sudah mempelajari semua keutamaan kelebihan Umar bin Khattab. Sebaliknya Utsman lemes, halus pak. Tapi anehnya seringkali kalau rapat yang ditanya Utsman dulu. Kalau ngumpul ada apa-apa yang ditanya Utsman dulu. Hatta Nabi seperti itu, nanya Utsman dulu. Ada apa pak? Karamnya yang luar biasa itu. Kemuliaannya untuk berbagi. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam lingkungan kita, di masyarakat kita, itu banyak orang-orang yang berbaginya nggak kehitung, Mbak. Ya, teman-teman yang ngelola masjid ini dari dulu, ya saya nggak tahu dari sebelumnya ya. Sejak saya pindah ke sini banyak yang berbaginya nggak kehitung. Saya nggak pengen juga nyebut namanya karena beliau-beliau ini ingin disembunyikan namanya. Nggak terhitung, Pak. Antum jangan pernah berpikir itu dari dulu begitu laporan itu kayak gitu aja, aman-aman aja, Pak. Itu ada mereka tiba-tiba rapat tengah malam, saling telepon, ini gimana ini listrik kita, gimana nanti ustadz transportnya bagaimana ini itu, Masya Allah. Saudara-saudara kita pengurus-pengurus sebelumnya yang saya kenal itu, Masya Allah. Di rahimakumullah, dan di banyak masjid, di banyak lingkungan, dan antum pasti insya Allah semuanya bagian dari itu. Yang karamnya luar biasa, mengikuti kemuliaan Utsman bin Affan. Nah, rahimakumullah, masuk Islam ya di masa di kota Mekah ya. Setelah masuk Islam, Utsman itu Pak, nah antum lihat ya, karam itu. Kan Nabi punya anak perempuan, namanya Ruqayyah sama Ummi Kalthum, ya kan? Nah, sebelum usia 40 tahun kan belum diangkat jadi Nabi sama Allah. Maka Nabi kan baik. Senang dong orang sama orang baik kan? Abu Lahab itu kan masih paman Nabi. Masih anak Abdul Muthalib. Sama kayak Ali, sama kayak siapa? Abu Thalib, anak Abdul Muthalib, kakek Nabi kan? Nah, jadi ada Abdul Muthalib, kakek Nabi itu. Ada anak namanya Abu Lahab. Abu Lahab yang luar biasa itu melawan dakwah Nabi. Terus punya anak, beliau punya anak dua laki, Utbah sama Utaibah. Karena senang sama Nabi, Abu Lahab senang sama Nabi aslinya, senang sekali. Oh baik, mulia, amanah semuanya. Dia lamar anak Nabi. Jadi Utbah ngelamar Ruqayyah, dinikahkan oleh Nabi. Utaibah ngelamar Ummu Kalthum. Ini nikah. Nah, belum sempat dukhul, paham saya. Jadi baru nikah. Mereka belum bersama, belum berkumpul. Rasulullah Muhammad jadi Rasul. Kata orang-orang kepada Abu Lahab, kenapa Anda biarkan putra Anda itu punya istri orang yang merusak tradisi syirik kita, tradisi kekufuran kita? Kepancing Abu Lahab. Oh iya juga ya. Saya juga benci sekali sekarang sama Muhammad. Istrinya juga benci, istrinya kan namanya Ummu Jamil. Akhirnya disuruh anaknya itu Utbah sama Utaibah, itu namanya mirip Pak, Utbah, Utaibah, menceraikan Ruqayyah dan menceraikan Ummi Kalthum. Nah, begitu dicerai, Utsman bin Affan, begitu dengar dicerai, langsung setelah itu nggak lama datang ke Nabi melamar Ruqayyah. Ya salam. Itu betul dia. Utsman bin Affan langsung diterima oleh Nabi. Jadi suami putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah Ruqayyah kan meninggal pada saat Rasulullah sedang perang Badar. Setelah itu Utsman bin Affan menikah dengan anak Nabi yang dicerai juga oleh Utaibah, Ummi Kalthum itu. Ya sudah, antum lihat. Itu kemudian maka beliau itu dikenal dengan gelar Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Oleh istrinya anak Nabi ya. Main-main.
Kalau istri kita susah kita bilang anak siapa, ya biasa aja kan, anak manusia biasa. Ya cantik-cantik lah, soleha juga insya Allah kan. Tapi kan bukan anak Nabi. Utsman bin Affan. Itu karena semuanya karamnya itu rahimahullah. Karamnya itu, berbaginya yang luar biasa. Kelas. Kemudian beliau hijrah itu masih di Mekah. Jadi kan orang Islam itu terus diancam di awal-awal itu kayak masuk Islam sedikit yang masuk Islam. Akhirnya hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu Nabi yang nyuruh. Kata Nabi, jadi bagus bahasa Nabi itu. Jadi beliau nggak mengatakan pergilah kalian. Jadi bahasanya lau, diawali dengan lau. Seandainya kalian pergi ke sebuah negeri, ke Habasyah, yang di sana ada seorang pemimpin yang soleh, yang di sana tidak ada, nggak taunya pemimpinnya Najasyi kan, Nasrani, yang benar, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang menunggu kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan terbukti kemudian kan, berapa kali diprovokasi, orang musyrik Mekah mengutus wakilnya untuk datang menemui Raja Najasyi agar Raja Najasyi berkenan untuk mengusir mereka dari Habasyah. Habasyah itu sebelah Laut Merah, Pak. Kalau macam-macam, pakar sejarah nyebutnya daerah apa itu, ada bilang Somalia, pinggir sinilah itu Sudan ke bawah itu Eritrea. Ya. Nah, rahimahullah, begitu Utsman berangkat ke sana itu tahun ke-5 Hijriyah itu, kalau nggak salah saya bulan Rajab ya. Berangkat sama istrinya Ruqayyah itu, berangkat hijrah ke Habasyah. Makanya Utsman kemudian terkenal juga dengan bukan hanya Dzun Nurain tapi Dzul Hijratain, orang yang pernah hijrah 2 kali. Langkah sahabat Nabi begitu, jadi hijrah ke Habasyah juga, hijrah ke Madinah juga. Jadi beristrikan 2 anak Nabi, juga hijrah 2 kali. Utsman bin Affan. Allah karim. Khalas. Nah, kenapa pulang dari Habasyah? Gak tetap aja di sana. Ini hoax. Dia ada hoax itu disebarkan oleh orang-orang musyrik Mekah. Dia sengaja datang ke Habasyah. Dia kasih tahu ke sana semua, Mekah sudah aman. Orang Mekah sekarang baik, gak lagi ngancam orang Islam. Ayo orang-orang Islam di sini pulang kampung, balik kampung. Baliklah orang Islam di sana. Nggak tahunya malah nggak berapa lama diboikot kan? 3 tahun diboikot. Ya salam. Ya. Kelas itu perjalanan di kota Mekah. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan terus cerita Utsman kaya, kan terkenal kayanya kan? Infak yang luar biasa itu. Dari mana? Ayahnya Pak awalnya. Jadi ayahnya itu kaya raya, kayak kita mungkin pengusaha ya. Yang meninggal ayah sepenuhnya beliau yang lanjutkan. Jadi beliau melanjutkan bisnis dari ayah. Nah, pertanyaannya gini, apa pernah semasa Utsman dia mendengar tentang kedatangan Nabi Muhammad sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad, artinya sebelum diajak untuk masuk Islam? Iya, waktu beliau berdagang ke Syam. Jadi pulang dagang dari Syam. Jadi waktu di sana di Syam itu beliau mengalami peristiwa sebagaimana yang pernah dialami Abu Thalib paman Nabi saat mengajak Muhammad kecil ke Syam. Ingat antum kan ketemu Busra itu, yang dia bilang wah ini anak ini bakalan jadi nabi itu. Jadi Utsman pernah mengalami peristiwa itu. Jadi orang pada sana ada ngobrol kasih tahu bahwa akan ada nanti seorang nabi di kota Mekah. Nah, makanya begitu saat diajak untuk masuk Islam. Ya. Jadi yang ngajak pertamanya Abu Bakar, karena juga teman dekat sama Abu Bakar. Untuk melihat Pak, link kebaikan. Dekatlah sama orang baik, maka kita diajak untuk baik, ya kan? Jadi bukan soal kita nggak membatasi pertemanan, bukan. Tapi kalau udah pertanyaannya, saya dekat sama siapa? Pastikan. Kalau udah bahasanya dekat, orang baik aja. Utsman selamat karena dekat sama Abu Bakar. Abu Bakar yang ngajak beliau masuk Islam. Abu Bakar selamat karena dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi agak lucu kalau hidup kita ini kita dekatnya sama orang hancur, Pak. Tiap hari kita semasjid, senengnya sama orang nggak beres, kan aneh itu.
Ya, jadi ketika kita dekat itu pasti ada nilai kebaikan Islami yang ada pada orang itu. Harusnya seperti itu. Sehingga kita bisa terbawa untuk juga menjadi orang baik. Berikutnya, Utsman bin Affan. Ya, jadi hijrah ke kota Madinah, rahimakumullah. Gitu sampai hijrah di kota Madinah itu semasa Nabi hidup. Ya, sedekah-sedekahnya itu yang terkenal sekali. Ya, pertama sekali yang paling keren, paling sering antum mungkin lihat di TV atau di mana itu, yang beliau beli sumur itu, masih ingat kan? Itu sebenarnya riwayatnya ada dua, Pak. Itu sumur itu, riwayatnya ada yang bilang itu punya orang Islam, punya orang Ansar. Kan sumur satu-satu. Jadi di Madinah itu, walaupun banyak air, tapi susah air bersih, air bening, yang nikmat itu. Jadi ada satu riwayat itu punya orang Islam, satu riwayat lagi punya orang Yahudi. Nah, yang riwayat punya orang Islam ini kan ditanya, kamu punya sumur ini, udahlah, kasih aja buat orang Islam. Ngapain sih minta duit, kan dijual Pak airnya, jual. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, aku nggak punya lagi sumber rezeki yang lain. Kalau aku cuma ngasih saja, aku makan apa? Itu kalau yang riwayat mengatakan sumur itu punya orang Islam. Nah, yang riwayat sumur punya orang Islam dibeli oleh Utsman 35.000 dirham. Nah, riwayat Yahudi ada juga riwayat satunya, sumur itu punya Yahudi. Nah, dibeli oleh Utsman juga karena orang Yahudi itu kan ya namanya Yahudi kan, dia pengen menyengsarakan umat Islam, dia senang. Dibeli aja, dibeli. Yang ngelihat riwayat punya Yahudi lebih murah malah harganya. Itu kalau nggak salah 20.000 dirham apa 25.000, lupa saya persisnya. Ya, al-muhim rahimakumullah. Ini yang salah satu hal yang luar biasa yang sering dijadikan sebagai kisah contoh wakaf terbesar bagi umat Islam. Karena setelah itu umat Islam bisa dengan mudah mendapatkan air. Dan itu berkali-kali. Jadi Nabi, Pak, Nabi itu alaihi salatu wassalam, saat Utsman bersedekah itu selalu mengomentari sedekah Utsman. Dan komentarnya nggak main-main. Rata-rata kalau kita rangkum, Pak, di penghujungnya ada kata-kata biha jannah. Dengan ini dia masuk surga. Ya salam. Dan kalau kita lihat bahwa Pak, dari sekian banyak sedekah itu, yang paling luar biasanya lagi adalah waktu mau perang Tabuk. Kan ada ayat dalam surah At-Taubah itu kan, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu sa'atil usrah. Al-usrah itu perang Tabuk. Kenapa usrah? Usrah inna ma'al usri yusra. Usr, susah, perang paling susah dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Ini kan ngumpul nih, Nabi kirimkan, itu udah Fathu Mekah, udah tahun ke-9 Hijriah. Setahun lagi tahun depan Nabi meninggal. Pulang dari Fathu Mekah kan sumber daya terkuras semuanya. Kenapa terkuras sumber daya? Fathu Mekah kan luar biasa berat. Proyek Fathu Mekah itu sudah diawali dari sejak tahun 6 Hijriah. 6, 7, 8. Jadi baru tahun ke-8 berhasil Fathu Mekah. Tahun ke-6 kan datang mau haji, baik-baik mau haji. Tapi mereka menolak. Terjadi perjanjian Hudaybiyah kan. Terus nunggu tahun ke-8 baru berhasil Fathu Mekah. Nah, Fathu Mekah perlu sumber daya. Terus ngepung Taif. Itu masih ingat Taif, waktu Nabi masih di Mekah, Nabi ke Taif. Setelah Nabi hijrah pada tahun ke-8 Hijriah, pulang dari Fathu Mekah, Nabi ke Taif lagi sama sahabatnya. Ngajak orang Taif, nunggu, mereka nggak bersedia. 6 bulan, Mbak. 6 bulan, Nabi nggak disambut-sambut sama mereka. Akhirnya kata Nabi, ya sudahlah, kita tinggalkan mereka, balik ke Madinah. Terkuras sumber dayanya. Tiba-tiba ada ancaman dari Romawi Timur. Nah, ancaman dari Romawi Timur itu 40.000 prajurit siap menyerang kota Madinah. Ya kan, Nabi nggak tinggal diam. Nabi nggak bilang, hoax, itu bohong. Enggak, ya harus bersiap lah. Nabi kumpulkan sahabatnya, kekumpul 30.000 orang. Tetap masih kalah jumlah 10.000. Kan perlu perlengkapan. Ini jauh sekali, Tabuk itu jauh, Pak. Udah mau ke perbatasan Jordania sekarang. Ya, itu kalau antum naik bis dari Jordania ke Mekah ke Madinah itu kurang lebih berapa sekarang? 10 jam ya kalau nggak salah. 10 jam kalau bis
Pernah ya? Pak Haji pernah naik bis? 6 jam sekarang? Dari Jordan? Dari Jordan 10, kalau dari Tabuk nggak sampai. Dari Tabuk lebih dekat. Ya. Kenapa Tabuk? Karena Tabuk itu masuk kategori, masuk wilayah Bizantium Timur. Dulu kan masih ada Romawi Timur. Nah, mereka merasa kekuatan umat Islam ini adalah ancaman. Nah, sedekah Utsman, Pak. Rangkum 9 plus 60 ekor kuda perang plus 1000 dinar. Riwayat yang lain ada yang menyebutkan 10.000 dinar. 1 dinar itu, Pak, 3,95 gram emas. Berapa tuh? 4 miliar ya. Ya 3, berarti ya sekitar itu. Tapi kalau ada kita ikut riwayat yang lainnya 10.000, Pak. Berarti 4 kali, berarti 40 miliar. Itu setelah menyedekahkan 940 unta dan 60 ekor. Jadi totalnya 1000. Dan itu enggak sekaligus. Jadi Nabi kan udah, yang sahabat di Madinah dikumpulin, kita mau berangkat perang. Nabi berdiri. Siapa yang bersedekah? Utsman jawab. Duduk Nabi, dihitung, masih kurang. Berdiri lagi Nabi. Ada lagi mau sedekah, Utsman lagi. Berdiri Nabi, ada lagi bisa, Utsman lagi. Sampai-sampai apa kata Nabi? Ma darra Utsmanu ma amila ba'dal yaum, kata Nabi. Tidak ada sesuatu apapun yang dilakukan oleh Utsman yang bisa memudaratkan dirinya setelah hari ini. Saking besarnya sedekah itu. Itu bayangkan, ini yang susah kita kan. Ketika berbicara kontennya manfaat, itu Utsman untuk melihat itu. Lagi-lagi ketika berbicara kontennya masalah. Ketika berbicara kontennya permusuhan. Ketika berbicara kontennya kecurigaan. Ketika berbicara kontennya fitnah. Ketika berbicara kontennya ghibah. Utsman 3 kali berbicara depan Nabi, kontennya manfaat. Ya salam. Itu bayangkan. Sampai-sampai Nabi mengucapkan kata-kata itu, ngeri sekali kata-kata itu, Pak. Artinya apa? Kesannya apa? Utsman itu bermaksiat pun, ini kesannya ya, bermaksiat pun dimaafkan Allah. Saking besarnya sedekahnya. Masya Allah. Rahimakumullah. Utsman bin Affan. Malu kita kan? Malu kita, Pak. Terus kita mau apa? Kita sombongkan, ya, baru sedekah sedikit nih. Ada orang sedekah, berapa sedekah? 100 juta. Ya elah. 100 juta dia punya aset miliar-miliar. Terus kita sombong, nauzubillah min dzalik. Ada lagi, dia nggak sedekah, cuma mediator. Sombongnya minta ampun. Nauzubillah min dzalik. Utsman bukan mediator, Pak. Duit dia sendiri, dia rogoh koceknya. Dia sendiri yang berikan. Allah karim. Pak, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini buat kita bersama, terutama buat saya pribadi, Pak, yang saya hampir nggak pernah sedekah kayaknya ini. Ya, maka sedih kita. Mau apa kita masuk surga? Maka kalau kita lihat mungkin hidup kita kok saya nggak pas-pas ya. Ada terus kekacauan, nggak bener nih. Bener diri istri nggak beres. Bener istri anak nggak beres. Bener anak istri jadi kacau lagi. Itu muter-muter di situ aja kita kadang-kadang, Pak. Jangan-jangan kita terlalu berat untuk bersedekah. Ya Utsman bin Affan itu, Masya Allah. Nah, ada lagi peristiwa, Pak, yang ini jarang disebut. Jadi pernah kejadian di Madinah itu, masa Nabi masih hidup itu, paceklik. Kan ada aja kan, kayak kita pernah juga dulu kan, Pak, kemarau lama itu. Kemarau lama. Hasil pertanian sedikit. Dampaknya hasil perdagangan sedikit. Karena kota Madinah bergantung pada pertanian. Beda dengan Mekah kan. Mekah bergantung pada perdagangan. Karena kota transit. Hasil pertanian sedikit. Tadi kan orang punya duit kan. Duit ada, tapi mau beli apa? Nggak ada yang bisa dibeli. Nggak ada yang bisa dijual. Roda ekonomi kan nggak berputar jadinya. Akhirnya apa yang terjadi, rahimakumullah? Ceklik benar. Nah, Utsman tetap jalan karena Utsman dagang kan, dagang dia ke Syam. Begitu kafilah dagangnya Utsman pulang, itu rumahnya penuh, Pak. Jadi gudangnya semua penuh makanan, penuh semua bahan-bahan dagang. Datanglah pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang semua datang pengen beli dari Utsman. Mereka pengen jualan karena selama ini mereka punya uang, punya modal, tapi nggak ada yang bisa dijual. Kalau barangnya nggak ada. Minta dari Utsman. Ya, Utsman waktu itu bercanda sebenarnya.
bukan bercanda. Jadi ingin menyadarkan pentingnya keimanan. Ini Utsman nanya begini, ada yang kalian bisa kasih untung saya 10%? Siap. Ada yang sanggup 50%? Siap. Tapi dinaik-naikkan terus sama Utsman. Ada yang sanggup sekian persen, maksudnya lebih mahal. Jadi dulu modelnya orang begitu, Pak. Ini saya beli di sana sekian. Misalnya 10.000. Ini saya jual kalian 12.000. Kalian mau nggak belinya? Gitu. Jadi orang dulu ngomong ke cara dagangnya begitu. Ini saya beli ya. Jadi akhirnya orang bilang apa? Utsman, kata pedagang-pedagang kota Madinah itu, kalau segitu harganya, nggak ada pedagang yang sanggup. Kata pedagang itu. Terus apa jawab Utsman? Kata Utsman, aku nggak butuh dari kalian. Aku ingin keuntungan dari Allah. Semua yang aku bawa dari Syam ini gratis semua untuk kaum muslimin. Itu Utsman. Kalau kita kebalik kan, tadinya sedekah, kok banyak sekali orang pengen, saya jual aja lah biar untung juga. Utsman nggak gitu, Pak. Begitu dia lihat orang pengen banget, kan berarti orang pengen banget kan, butuh banget. Ini harus nih, ngumpul pedagang. Akhirnya ya udah, aku nggak butuh keuntungan lagi, aku pengen dari Allah saja. Ini semua buat kaum muslimin. Pelajaran besar buat kita rahimakumullah. Agama Allah ini tempat kita untuk beramal, bukan tempat kita untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun itu. Karena sekarang macam-macam kan, ada cari keuntungan, kedudukan. Padahal agama Allah ini tempat kita beramal. Ini maksudnya, Pak, cerita kayak gini nih, Utsman bin Affan menyadarkan kita. Kalau orang selevel Utsman baru dapat janji masuk surga, terus kalau kita lakukan yang sebaliknya dari Utsman, wala'iyyazubillah, jangan-jangan janji pasti ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka kalaupun kita nggak sanggup, udah pasti, Pak, kita nggak sanggup. Khulafaur Rasyidin kan. Tapi ya kita pelan-pelan aja, kita cobalah dikit-dikit ya. Kita nggak bisa 1.000 dinar kan. Ya, kita 1 dinar aja nggak kuat. Mau 1 dinar 4 juta. Rahimakumullah kan sekarang kan, Pak Haji, benar-benar ya. Kurang lebih itu aja berat itu rasanya, rahimakumullah. Ya kita mungkin 1/sekian dinar lah. Gitu. Al-muhim, ya pikiran, ya tenaga, ya fulus, ya apapun untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah sebaliknya. Ya, jadi kayak dulu yang kita bahas dulu ya, masalah apa? Sedekah Jumat itu ya. Sebenarnya ini, Pak, ini intinya nih. Idealnya berbondong-bondong antri pengen bersedekah. Ini kebalik kan? Berbondong-bondong antri pengen. Antum lihat. Ya, menyelisihi kebiasaan baik dari Utsman bin Affan. Berikutnya, rahimakumullah. Kemudian meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meninggal Nabi. Nah, oh ya, Utsman itu pernah difitnah, Pak, zaman Nabi. Jadi beliau difitnah nggak ikut perang Badar, dan memang benar nggak ikut. Nah, ini kerennya Islam, Pak. Ada orang suka kalau difitnah itu langsung dia bergejolak jiwanya. Padahal emang benar. Berarti kalau benar bukan fitnah, emang iya. Utsman nyantai aja, emang iya, saya nggak ikut, kata Utsman. Loh, kok bisa nggak ikut? Nabi yang larang. Masya Allah. Loh, kok bisa Nabi ngelarang? Waktu mau berangkat itu perang Badar, istrinya sakit, Ruqayyah, di kota Madinah itu. Kata Nabi apa? Utsman, temani istrimu. Akhirnya pulang dari sana, kan menang kan? Menang, berhasil. Apa kata Nabi? Kan meninggal kan? Begitu pulang, meninggal. Udah meninggal Ruqayyahnya. Jadi Nabi nggak ketemu sama putrinya terakhir. Jadi beliau sedang di perang Badar, putrinya meninggal. Jadi waktu sampai di kota Madinah, cuma berziarah ke makamnya. Nah, Nabi ngomong ke Utsman bin Affan, Utsman, engkau mendapatkan pahala 1 orang syahid di Badar. Jadi derajatnya walaupun nggak ikut ke perang Badar. Kenapa, Pak? Pertanyaan kita kan bingung kan? Nggak ikut perang, kok bisa dapat pahala sebesar itu? Nurut sama Nabi. Mana ada orang zaman itu nggak pengen perang, Pak? Itu perang kan nggak kayak kita sekarang pada pengecut semua, kita termasuk saya juga pengecut. Zaman dulu itu memang mereka menunjukkan saya laki nih ya, perang.
Tapi dilarang sama Nabi dan beliau nurut. Karena disuruh jaga putrinya dan beneran putrinya meninggal pada saat Nabi sedang perang. Syahid. Nah, rahimakumullah, pelajaran lagi. Jadi jangan pernah berpikir amal pahala besar itu harus pahala yang gede, yang heboh. Ya kan, kadang-kadang orang suka gitu. Ini skalanya 10 miliar. Pahalanya besar. Belum tentu. Jangan-jangan dia dapat 10%-nya. Ya kan? Ini skalanya nggak ada rupiahnya. Biasa. Contoh Pak, saudara-saudara kita yang salat sah pertama ini Pak. Ini nggak bisa main-main Pak dengan ini nih. Orang-orang salat sah pertama ini. Maka saya jujur saja, saya sakit hati kalau sampai ada orang yang menjelek-jelekkan orang sholat di saf pertama ini. Karena nggak gampang, Pak. 40 kali sholat di saf pertama, takbir bersama imam, pasti masuk surga. 40 kali atau dalam riwayat lainnya 40 hari. Terus ada orang cerita, apaan itu si Fulan itu asal ngomong aja. Apaan si Fulan? Zikir nggak beres. Apaan si Fulan? Bau mulutnya. Nah dia sholat di saf pertama, Pak. Emang mau cari fulus di sini? Itu orang jujur cintanya sama Allah. Gak cinta sama HP-nya, cinta sama rumahnya, sama AC-nya, sama kerjanya, cinta sama Allah. Itu rahimakumullah. Utsman bin Affan. Ya. Nah, rahimakumullah. Mas, habis ya waktunya, sadar. Ini Utsman ini panjang ceritanya karena jadi khalifahnya lama. Kan beliau meninggal tahun 35. Berarti 23, 35, 32, 12 ya. Betul Bang. 12 tahun ya jadi khalifah kan? Kan Umar meninggal 23. Tahun 23 Hijriah. Utsman 35, berarti 12 tahun. Ya, 12 tahun. Berarti lebih lama 2 tahun dari Umar bin Khattab. Banyak sekali yang dilakukan semasa khalifah. Ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Ubaidah bin Jarrah kalau nggak salah saya. Apaan kalau nanti salah, pokoknya ada 6 orang. Nah itu unik Pak. Jadi orang itu saling bertanya, tapi aktor utamanya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf nanya ke Utsman, Utsman bilang Ali bin Abi Thalib. Nanya ke Ali bilang Utsman. Nggak ada orang bilang dirinya sendiri. Pilih aja saya. Itu nggak ada. Sampai berkali-kali. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf keliling, Pak. Keliling sampai ketemu semua komandan-komandan perang. Nah, kalau dalam Islam itu jelas, Pak. Yang ditanya itu adalah memang orang yang punya jasa terhadap Islam. Orang itu diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Komandan-komandan perang ditanyain keliling. Akhirnya mengerucut namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah, rahimakumullah, peran Utsman. Nah, peran Utsman semasa Abu Bakar. Semasa Abu Bakar, Utsman itu, jadi Abu Bakar milih Umar sebagai wazir. Wazir itu menteri kalau kita Pak. Tapi ini beda, namanya menteri utama. Menteri utama itu ya ngurus hal tetek bengek itu yang detail-detail gitu kan. Wazir. Tapi Amin Am, kalau kita bilang sekjen, sekretaris jenderal itu adalah Utsman bin Affan. Seperti itu. Nah, pada masa Umar bin Khattab langsung Utsman sebagai wazirnya. Seperti itu. Jadi emang Utsman yang paling dekat, paling senior. Nah, kemudian pada masa kemudian Utsman jadi khalifah. Jadi di baiat itu subuh-subuh, sholat subuh, akhirnya setelah sepakat semua, tapi tetap Abdurrahman bin Auf bertanya kepada semuanya. Ini dari semua ininya, akhirnya mereka lebih banyak mengatakan Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan terpilih jadi khalifah. Ya, apa yang paling luar biasa jasanya yang terekam tiap hari itu di mushaf yang kita baca itu, mushaf Utsmani, Utsman bin Affan. Itu Pak yang perlu jadi pikiran kita. Kira-kira kita mati nanti jadi tanah, nama kita dikenang di warung kopi, kayak saya ini ngopi mulu, apa nama kita dikenang di dalam masjid. Kan ada. Yang paling ngeri apa Pak? Yang paling ngeri itu kita meninggal Pak. Unasun yartahuna minna. Begitu kita mati, orang seneng. Alhamdulillah, kita kalau rapat gak ribut-ribut lagi, beliau udah meninggal. Musibah gak Pak? Orang gak ngomong, tapi orang lega kita mati Pak. Seneng dia meninggal. Astagfirullahaladzim. Ini Utsman, mushaf Utsmani. Karena pada masa Utsman lah terakhir Al-Quran itu dibukukan.
Jadi terus sampai hari ini. Kalau antum nanya ke saya, ada beda nggak tulisan mushaf kita? Kalau yang diproduksi, dicetak di tanah air yang lama itu beda, Pak. Dia pakai khat sulus. Khat sulus itu memang lebih indah ditulisnya. Tapi kalau di sana nggak pakai khat sulus. Nah, bedanya apa? Yang Utsman itu tidak bertitik, tidak berharokat. Kalau kayak Om Agus kayaknya udah biasa baca begitu. Nggak bertitik, nggak berharokat, Pak. Zaman dulu cerdasnya orang Arab itu. Jadi kebaca itu. Antum bayangkan kita udah titik, udah harokat, gede banget lagi. Salah lagi bacanya. Ya salah. Udah dikasih tahu masih salah, Pak. Itu antum kalau hadir acara tadarus kita. Lah orang dulu itu ketua panitianya Zaid bin Sabit yang ditunjuk. Dan Utsman bagus sekali Utsman. Kata Utsman, semua mushaf itu dibakar. Jadi maksudnya yang dibakar itu yang mana? Kan dulu Nabi pernah perintahkan ke sahabatnya lagi beliau hidup alaihi salatu wassalam, uktubu anni wa la taktubu anni ghairal Qur'an. Tulis, ada turun ayat Al-Qur'an kalian catat ya, kalian catat. Jadi sahabat itu catat. Tapi yang jadi soal, nah, sahabat kan tidak selalu menyertai Nabi. Kadang-kadang ada ayat turun, dia nggak ada, jadi di catatannya nggak lengkap. Ya kan? Satu. Udah gitu dia pas nyatat, Pak. Namanya orang kita nyatat kan. Ini dikasih catatan kaki lagi. Keterangan. Kan Nabi jelasin kan ini ayat ini. Dicatat di pinggirnya itu. Jadilah nggak seragam. Ya kan? Hafalan seragam. Hafalan seragam. Karena mereka selalu baca depan Nabi kan. Cross check ke Nabi. Nabi di cross check oleh Jibril. Setiap bulan Ramadan. Al-Urdah itu kita nyebutnya. Nabi mendengarkan bacaan para sahabatnya. Hafalan seragam, tulisan nggak seragam. Beda-beda. Apalagi ada catatan-catatan tambahan itu. Nah itulah masalahnya. Akhirnya oleh Utsman dikumpulkan semua, dikumpulkan sahabat, sepakat mereka ya udah semua yang ada di kita ini kita bakar, kita musnahkan. Diambillah tulisan, dikumpulkan semua tulisan. Nah ketika dikumpulkan semua itu kan kelihatan kan bahwa memang semuanya ada, tetapi tidak pada semua orang. Di sini ada ini, di sini ada ini. Dan itu mulai dilakukan sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kita sudah pernah bahas itu. Nah bedanya apa di masa Utsman? Akhirnya disatukan, dicetak, ya nggak cetak kayak model sekarang kan, disalin maksudnya dalam 7 eksemplar, dikirim ke setiap kota-kota besar yang sudah dikuasai oleh umat Islam. Ya, dari situlah bersatu tilawah Al-Quran itu rahimahullah. Ya, jadi mengacu ke sana. Tamam. Nah sebelumnya kejadian pada masa Utsman itu jadi di Armenia. Islam sudah sampai ke Armenia. Kazakhstan itu kan, Armenia di daerah situ, Turki kesininya. Itu di sana orang berantem. Kenapa? Beda cara baca. Padahal Qur'annya sama. Kenapa bisa beda cara baca? Al-Qur'an diturunkan dalam 7 dialek. Sama kayak antum ngomong sama orang Malaysia. Orang Malaysia bilang seronok. Kita dengar kata seronok kan gak enak kan? Dia bahagia seronok di kita. Beda lagi artinya. Jadi berantem kalau begitu kan? Padahal sama-sama Qur'an. Nah akhirnya Utsman, wasiat Utsman gimana? Tulis Al-Quran dengan menggunakan bahasa utama yaitu bahasa suku Quraisy. Karena suku Quraisy lah yang paling besar di Mekah. Jadi dulu ada 7 suku di situ di Mekah. Agar setiap suku nggak merasa dianaktirikan, Allah turunkan Al-Quran dengan bukan beda bahasa Arab tapi beda dialek kan, sama-sama bahasa Arab. Tapi kan gaya ngomong orang kan pasti ada kayak kita di tanah air kan yang agak beda-beda sedikit. Nah, itu terjadi pada masa. Makanya dikenal dengan istilah mushaf Utsmani seperti itu. Jadi juga ini nggak perlu kita ributkan lah. Jadi kalau ada orang bilang ini harus mushaf Utsmani, nggak ada. Buang titik, buang harakat. Itu baru Utsmani benar. Jadi yang ada ini ya hurufnya mengikuti. Tapi kalau udah ada titik, harokat, tanda panjang zaman dulu itu semuanya nggak ada rahimahullah. Nanti mungkin sesekali kita bikin mushaf kita begitu ya Ustaz Heru ya. Kita belajar tahsin itu yang penting pulang jangan stres. Baik, berikutnya rahimahullah. Utsman bin Affan dan masa kekhalifahan beliau juga wilayah Islam, Pak. Nah, ini meluas. Jadi kalau dulu kan kalau Umar itu Iran sudah Persia ya. Nah, pada masa Utsman itu sampai ke sebagian Afghanistan. Masuk kan Iran, terus ke sininya lagi kan, terus Afghanistan. Itu sudah masuk. Terus ke atas itu, kalau Armenia sudah itu makin sempurna. Nah yang paling jauh itu Pak, yang di Laut Mediterania. Pulau Kubrus. Siprus, orang Barat bilangnya. Orang Arab bilangnya Kubrus. Siprus. Jauh loh itu Pak. Udah mau ke Yunani kan.
Ya salah. Pertanyaannya, kok bisa Utsman bin Affan, khalifah pertama di dalam Islam yang berhasil membangun armada laut? Ini kalau ada pertanyaan, angkatan laut pertama yang dimiliki umat Islam ada kapan? Ada pada masa Utsman bin Affan. Masya Allah. Sampai ke Siprus. Keren, Pak. Terus kesininya sampai kemana? Ke Afrikanya itu dulu kan kalau Umar itu sampai ke Tripoli, Trablus, Libya. Kalau ini sampai ke Tunis, sudah sampai ke Aljazair. Setahu saya Maroko belum sampai. Itu tahun 35 Hijriah. Belum sampai. Karena Tariq bin Ziyad itu kan nyebrang dari Maroko. Itu tahun 98 Hijriah kalau nggak salah. Jadi masih belum. Ya, nanti kita lihat di Ali bin Abi Thalib mungkin sudah sampai ke sana. Seperti itu, rahimakumullah. Luasnya wilayah kekuasaan beliau. Jadi makmur, kehidupannya makmur, banyak sekali yang kalau kita bahas nggak selesai, banyak sekali yang beliau lakukan. Nah, termasuk mempertahankan khalifah yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Gubernur-gubernur maksudnya. Kan wilayah-wilayah itu kan perlu gubernurnya. Dipertahankan oleh Utsman, karena Utsman tahu betul pilihan Umar itu bagus. Waktu Abu Bakar bertanya kepada Utsman, apa pendapatmu tentang Umar? Apa kata Utsman coba? Itu orang jujur. Kata Utsman, Abu Bakar ini batinnya jauh lebih bagus daripada dohirnya. Jadi kan orang kadang-kadang gitu Pak, terjadi kan? Kadang orang nggak suka orang ngomong dengan suara tinggi. Orang bersikap tegas. Tapi coba telusuri batinnya. Tapi kan kita nggak bisa telusuri batin. Pertanyaannya sekarang, kok Utsman berani ngomong gitu? Sarairuhu khairun min dawahirihi. Sarair itu asrar. Jadi dalam hatinya jauh lebih bagus daripada dohirnya. Itu apa artinya Pak? Artinya kalau kita lihat orang kadang-kadang kan kayak tegas. Ini boleh, ini nggak boleh. Kita lihat dia ngomong ini nyalahi agama nggak sih? Itu masih batinnya. Utsman kan dekat sekali sama Nabi, gimana nggak dekat? Orang beliau adalah mantunya Nabi, ya kan? Nikah 2 anak Nabi. Kalau Ali bin Abi Thalib cuma 1 kan? Cuma dengan Fatimah saja. Lah ini Ruqayyah, Ummi Kalthum, dekat sekali. Jadi Utsman tahu persis bahwa yang dilakukan oleh Umar, ketegasan Umar nggak main-main, Umar serius, Umar cepat, itu semua tidak ada yang menyalahi syariat. Cuma emang dari awal emang gayanya begitu. Sama kalau antum, saya sampai sekarang punya beberapa teman itu preman betulan. Ya udah Heri ya, kemarin kita baru ketemu salah satunya ya. Itu Pak yang nggak bisa dihilangkan gayanya itu. Biarin aja, yang penting secara agama dia benar nggak? Benar, dia sholat jamaah ke masjid, nggak pernah dia libur. Tapi emang dia kalau ini agak sensi gitu gayanya ya. Nah, itu Umar bin Khattab, rahimahullah. Itu pendapat Utsman tentang Umar bin Khattab. Maka dampaknya begitu Utsman jadi khalifah, nggak ada satu gubernur pun yang diganti. Sampai kemudian orang-orang itu protes ke Utsman. Ini gubernur nggak benar. Utsman baik banget. Diganti pada akhirnya. Disesuaikan dengan keinginan rakyat di setiap provinsi itu. Begitu diganti, mereka protes lagi. Ini nggak sesuai. Utsman nggak mau terus-teruskan dikerjain begitu kan. Nah, rahimakumullah. Jadi kan 12 tahun. 6. Paruh pertama 6 tahun itu aman. Paruh kedua mulai muncul, Pak. Kekacauan. Tapi bukan kekacauan yang kayak antum bayangkan itu. Jadi mulai muncul fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah. Dari mana? Itu kan bingung kita kan? Dari munafikin. Siapa munafikin itu? Orang yang masuk Islam karena melihat Islam berjaya. Makanya kalau kita lihat sejarah, Pak, kenapa nggak ada satu orang pun, kenapa nggak ada gejala munafik di kota Mekah? Ada kan? Nggak ada satu ayat pun tentang kemunafikan turun di kota Mekah. Kenapa, Pak? Karena nggak ada orang munafik. Kok bisa? Nggak ada kejayaan orang Islam di kota Mekah. Yang ada begitu masuk Islam, tadinya hidup enak kaya raya diboikot. Tadinya hidup bebas dibatas-batasin, diancam bunuh, disiksa, macam-macam. Rahmatullah. Orang Utsman saja itu, Pak, yang tadinya dimuliakan karena suka berbagi, itu pernah hampir dijerat. Jadi udah diikat badannya Utsman itu, diikat ini ditarik. Utsman, katakan bahwa engkau benci Muhammad. Enggak, katanya. Silahkan aja bunuh aku. Aku tetap mencintai Muhammad, tetap mentauhidkan Allah. Akhirnya orang itu,
Oh, sama aja dibunuh juga, dia tetap matinya dalam keadaan itu, nggak jadilah katanya. Itu Utsman aja digituin, Pak. Jadi kalau kita bilang saya milioner kita digituin ya. Ini nyantai aja. Makanya nggak ada isu kemunafikan. Maka hati-hati deh. Kadang-kadang terjadi kan, begitu masjid udah banyak duitnya, udah puluh-puluh juta, banyak orang datang. Saya pengen jadi pengurusnya. Mereka dilihat ke saldo masjid 500.000, jadi pengurus bunuh diri ini, kabur dia, cari masjid lain yang banyak duitnya. Itu terjadi, Pak, di mana-mana. Ada ormas juga gitu kan. Ormas dulunya dia nggak perlu kita bikin organisasi apa, organisasi sederhana aja, bantu-bantu orang, kirim-kirim beras. Dia lihat, wih, kirim beras pakai Pajero, 20 Pajeronya, dikawal pakai forrider, ada pak polisinya, ada pak tentaranya. Saya ikut juga. Kalau ada yang begitu, saya ikut juga. Antum bawa mobil sendiri, Ustaz, mobil saya nggak Pajero, Ustaz. Ya udah, nggak usah ikut, sumbang duit aja. Ada orang jadi senang dengan agama. Karena jayanya itu ciri munafik itu, Pak. Harusnya senang dengan agama karena surganya. Surganya yang dicari. Maka orang kalau cari surga, Pak, nggak peduli dia. Terserah aja. Oh, sekarang alhamdulillah enak kayak kita, masjid nyaman, AC semuanya. Ini nikmat dari Allah, kita nikmati. Sekali waktu mau kita berjamaah, kotor masjidnya, jorok, tetap sholat berjamaah. Lu kotor bagaimana? Kita bersihkan. Harusnya kan begitu. Enggak sering kan antum mungkin duduk-duduk sama teman-teman kita, sebagian ngomong apa? Pak, bukan saya nggak mau sholat ke masjid, toiletnya jorok. Gila. Dulu saya kalau ada orang ngomong begitu, langsung masjid saya salahkan. Dulu, Pak. Lagi masih pesantren, ini masjid emang nggak beres, ngurus toilet aja nggak benar. Padahal nggak benar siapa, Pak? Orang itu kan. Dia warga situ bukan? Kenapa dia nggak beli prostek atau beli apa dia bersihkan toilet? Kenapa masjid ini dia salahkan? Orang nyalahin masjid kan nyalahin rumah Allah, Pak. Ini kan rumah Allah ini. Allah milih kita membangunnya, tapi pemiliknya siapa? Allah. Dalilnya apa? Hadis Nabi. Man bana baitan lillah, man bana masjidan lillah, bana lahu baitan fil jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid untuk Allah, Allah bangun untuknya rumah di surga. Bangun untuk Allah, masjid untuk Allah. Ayo, itu Utsman bin Affan rahimahullah. Ya, nah kemudian terakhir, waduh ini dikit lagi Pak Haji, boleh Pak Haji Munir? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Oh, Pak, yang terakhir Utsman memang panjang nih, kalau kita bahas mungkin seminggu kita nggak pulang-pulang nginap di sini makan ya. Nanti mungkin diselenggarakan di hotel sama Pak Haji Munir nih. Ya, kita biar nginap, kita bahas tuntas. Utsman bin Affan ya, sebelum bahas meninggal, kita bahas tentang masjid. Karena Utsman juga terkenal sebagai tokoh pertama di dalam Islam yang serius merenovasi Masjid Nabawi. Jadi masa Abu Bakar, Masjid Nabawi itu nggak direnov. Masa Umar, masjid direnov. Jadi ada 6 pintu. Itu pada masa Umar bin Khattab. Nah, tapi renovnya dikit aja, nggak merubah bentuknya. Nah, masa Utsman, kan umat Islam udah banyak Pak. Antum bisa bayangkan kalau Islam udah seluas itu, orang kan masih datang ke kota Nabi kan, pengen ziarah ke makam Nabi, pengen umroh, sholat di masjid Nabi, 1000 kali lipat sholat di masjid lain. Jadi orang datang ke sana. Akhirnya ada yang ngomong ke Utsman, ya Khalifah, masjid jadi sempit katanya, dayyik. Jadi orang sampai sholat keluar-luar kemana-mana. Akhirnya Utsman tanya ke sahabat-sahabat yang masih ada Abdurrahman bin Auf, semuanya nanya. Akhirnya beliau umumkan, apa pendapat kalian jika masjid ini, itu Pak pemimpin itu. Jadi beliau bukan renovasi. Apa pendapat kalian kalau masjid ini kita rubuhkan, kita bangun baru yang besar? Itu Utsman bin Affan. Karena emang nggak mau orang Nabi itu, ini dindingnya ini nggak dari batu, ini dari libin. Libin itu tanah liat, pasir, air campur, dikasih dindingnya itu. Tiangnya dari pohon kurma, itu aja. Terus atapnya jarit itu pelepah kurma, daun kurma kayak dianyam itu, tahu kan antum kayak kelapa kita dianyam, itu aja. Itu sampai pada masa Utsman awal seperti itu kondisinya, dan ini harus dilebarin. Akhirnya disyurokan,
Jadi syuro awalnya setuju nggak pertama? Semua setuju. Akhirnya Utsman bawa keputusan. Ini kalau begini kayaknya nggak. Kita rubuhkan aja. Tapi beliau nanya dulu, bagaimana kalau kita rubuhkan, kita bangun ulang yang besar? Setuju semuanya. Makanya kalau antum pergi ke Masjid Nabawi nggak ada Pak. Saya pengen sholat di masjid yang dibangun Nabi. Maksudnya bangunannya, nggak ada lah. Nggak ada lagi. Ya, bahkan yang sekarang pun juga bukan yang dibangun oleh Utsman bin Affan, udah banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, disitulah Utsman mendatangkan kayu-kayu dari India, kan udah deket tuh Afghanistan ke India, kan banyak hutan. Kan di Arab nggak ada hutan, dari dulu nggak ada hutan juga. Padang pasir terus. Antum ke Iran juga padang pasir. Kalau antum pernah lihat aja di YouTube Pak, Iran suasananya nggak banyak. Jadi kayunya dari arah India itu dibawa, kayu-kayu besar. Itu malah dibikin dindingnya dari batu, nakash. Itu pertama sekali. Khalifah dalam Islam yang menakas, memberi nakas itu diukir. Tamam. Itulah kenapa kalau antum main ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu hampir semua bernakas. Batu itu diukir agar indah, agar bagus. Pertanyaannya, ada nggak sahabat yang menentang itu? Nggak ada satupun. Karena kalau ada yang nentang pasti nggak dibangun Pak sama Utsman. Tamam. Itulah kenapa di dunia Islam kemudian ada khilafiyah. Di satu sisi Nabi mengatakan yatabaha fil masajid. Dekat hari kiamat ketika orang bersombong-sombong dengan masjid. Jangan kamu jadikan masjidmu tempat berhias-hias. Di satu sisi Utsman yang istrinya 2 anak Nabi dipuji oleh Nabi pasti masuk surga, malah beliau yang pertama sekali dalam Islam membangun masjid dengan ukiran dinding. Maka kayak gitu nggak perlu berantem Bapak. Pusing kita. Ya kan jadi gila kita lama-lama. Ini ikut di mana? Ikut Nabi berarti Utsman harusnya ke neraka. Ikut Utsman berarti Nabi ke neraka. Yang benar aja. Berarti ya silahkan pilih aja. Intinya, nah akhirnya kita baca kan, ulama bilang apa Pak? Ulama kesimpulannya apa tentang masjid diperindah itu? 2 saja. 1, jangan sampai masjid diindahkan itu tujuannya untuk saing-saingan. Misalnya kita nih ada masjid apa di depan tuh? Al-Hikmah. Masjid orang udah bagus, masa kita jelek? Nah itu orang kayak gitu Pak, jangan dibatkan jadi panitia masjid. Deket nanti kiamat sama kita itu. Masjid bukan buat saing-saingan. Nggak ada urusan kita. Mau masjid dulu kayak apa indahnya, nggak ada urusan. Jadi kita indah-indahkan aja. Bukan mau saing-saingan masjid. Tamam. Kemudian yang kedua Pak, keindahan itu tidak membuat orang betah di masjid gara-gara di rumahnya nggak nyaman. Itu bahaya, merusak niat orang, ya kan? Nah ini zikir lama-lama, ya iyalah masjid ada AC, di rumah nggak ada AC, ya nggak tahu. Ini sibah kita, itu perlu diperhatikan Pak. Makanya saya kenal ulama banyak itu, mereka bilang apa kan? Kalau antum ke Saudi, main ke Saudi Pak, bagus-bagus masjid. Di dalamnya dingin ya minta ampun. Karpetnya Pak, enggak karpet kayak kita ini, tebel pun kita duduk, empuk ya. Nggak usah Masjidil Haram, masjid-masjid biasa. Syekh sana bilang apa? Bilang ini, kalian tahu di rumah kami lebih indah dari masjid. Ya salah. Apa maknanya itu Pak? Mereka ke masjid bukan cari nyaman, cari pahala. Di rumah kami lebih indah dari masjid. Nah, maka kalau bapak-bapak misalnya nih rumah kita nggak lebih nyaman dari masjid ini, jangan antum masjidnya suruh copot AC, jangan, pasang aja AC di rumahnya kan, biar kita datang ke sini bener-bener ini ibadah, ya, jadi bukan jangan masjidnya disalahkan. Tapi ya rahimakumullah, biar kita nggak bingung karena memang ini ada ya, kita hargailah. Ulama kan nulis buku boleh-boleh aja kan, boleh-boleh, itu sejarah faktanya begitu, nggak bisa dipungkiri. Antum baca sejarah itu. Terus fakta, kenyataan yang kita lihat, masjid kita nggak ada ukiran. Kita datang ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kayak apa itu ukirannya Pak? Full. Terus ini nggak jelas, ini bin Bas diam aja. Utsaimin malah ikut ngajar-ngajar agama di sini. Ini masjid bid'ah ini, ukirannya penuh. Harusnya nolak dong beliau ngajar di situ. Ya kan beliau nggak nolak, ngajar beliau di situ. Bin Bas ngajar beliau di situ, almarhum. Syekh Utsaimin juga udah meninggal kan tahun 2002 ya. Ngajar semua di situ. Kenapa? Kok mereka terima aja? Kok mereka nggak menolak ngajar di tempat yang tertuduh bid'ah? Itu kan pertanyaan besarnya. Ternyata itulah keragaman berpendapat di dalam
di dalam Islam. Maka kalau saya pribadi, kalau belajar, kita belajar dari dalil yang ada, kita belajar dari Hayatus Sahabah ini, kita paham inisiator pertamanya justru adalah Utsman bin Affan. Terakhir rahimakumullah, tadi kan timbul fitnah dan sebagainya. Nah namanya udah luas. Jadi tadi orang-orang munafik itu yang masuk Islam karena kejayaan kan dilihat armada laut, kekuatan, sedekah, infak, itu hampir nggak ada orang miskin, Pak. Susah nyari orang penerima zakat. Jawabannya bukan karena hebatnya pakar ekonomi, nggak ada kesebut dalam sejarah ada pakar ekonomi, menteri ekonomi, nggak ada, Pak. Kadang-kadang menteri ekonomi malah banyak utang kan. Yang ada apa? Pelaksanaan syariat Islamnya yang bagus, ya, keadilannya, kejujurannya dan sebagainya. Maka begitu juga keluarga kita, Bapak-bapak. Jadi bukan kita yang cari nafkah yang keren, tapi ketika kita membawa keluarga kita dengan cara yang benar, kita didik istri kita, anak-anak kita, maka walaupun mungkin orang ngelihat rezeki dia biasa-biasa, tapi kok apa tuh kata bahasa Ustaz Heru apa, ajek ya tadi, ajek, bagus gitu, enak lihatnya gitu kan, ya, padahal biasa tapi enak. Suami sholat ke masjid, istri tutup aurat bagus, anak-anak rajin ngaji, hafal Quran dan sebagainya. Jadi bukan tentang kepakaran suami atau hebatnya ilmu, bukan. Bagaimana kita nurut sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, munafik banyak. Pada akhirnya kemudian dikepung rumah Utsman. 1 menit, Pak, biar kita keburu sholat syuruk ini. Udah syuruk ya, saya udah. Jadi dikepung, dibunuh. Sedang ngaji beliau. Fasayakfikahumullah. Itu sampai ayat di surat apa itu, Zairu? Nanti kita lihat ya. Itu beliau baca ayat itu tuh. Ya, di akhirnya dibunuh sedang ngaji tilawah Al-Quran oleh orang-orang yang datang untuk memberontak. Nah, Bapak, inilah peristiwa pertama munculnya istilah Ahlus Sunnah. Ya kan, Ahlus Sunnah. Itu awal sekali, Pak, sejarahnya. Jadi dulu nggak ada orang ngomong Ahlus Sunnah. Sunnah ada, Ahlus Sunnah nggak ada. Pertama sekali ngomong Ahlus Sunnah itu, mereka bilang apa? Ini yang mengkudeta ini bukan Ahlus Sunnah. Mereka nggak ikut gaya Nabi. Harusnya kalau mereka nggak setuju sama pemimpin, sampaikan baik-baik aja. Ya kan, karena dia ada gubernurnya, sampaikan gubernurnya, sampaikan melalui perwakilannya, melalui jalurnya. Bukan dengan malah mereka bukan masuk katanya. Istilah jamaah nah munculnya belakangan lagi, ini baru Ahlus Sunnah saja. Nah, rahimakumullah dari situ. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga mudah-mudahan ya apa yang kita kaji pada hari ini menjadi ibrah buat kita bersama. Ya, banyak yang kita pelajari. Jadi sungguhnya belajar sejarah itu menyenangkan rahimakumullah. Silahkan Bapak baca-baca di rumah. Ini nggak cukup waktunya. Ini yang saya jelaskan baru mungkin 15%-nya saja. Yang beliau meninggal pada tahun 35 Hijriah, dimakamkan di Baqi ya, di Baqi, bukan di pemakaman yang di situ kan nggak ada Utsman kan, adanya Nabi sama Abu Bakar sama Umar ya, Utsman di Baqi. Tapi ini nggak jadi penanda apapun. Hati-hati, Pak, sama orang Syiah ya. Jahat sekali mereka kan benci banget sama Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi mereka nuduh Utsman kan, kalau di sejarah yang bunuh siapa namanya, Abdullah bin Sabah ya. Abdullah bin Sabah itu orang Syiah itu. Jadi dia orang marah sekali mereka karena Islam tersebar sampai ke Afghanistan. Orang nyembah Habib semua awalnya itu Majusi. Mereka marah, ngapain Utsman sampaikan Islam ke sana? Nah, tapi orang itu nggak percaya. Mereka bilang Utsman itu terbunuh karena memang dia agak benar. Auzubillah min dzalik. Dan terus pakai bukti lagi, Pak. Makanya dia nggak dimakamkan dekat sama makam Nabi layaknya Abu Bakar sama Umar. Padahal kita kan dimakamkan di mana aja, Pak. Nggak jadi soal kan? Ya, di mana aja. Bukan tempat pemakaman yang menentukan nasib kita di alam barzah kan? Emang kalau begitu pasti orang beli semua Sandigo Hills, Pak. Kalau pasti di bawahnya surga semua. Emang jaminan? Belum tentu. Atasnya boleh rumput indah, bawahnya cuma Allah yang tahu. Maka di mana aja lah, biarin aja. Orang begitu kita meninggal, yang kita rasakan taman surga atau tepian neraka. Semoga insya Allah kita semua bisa masuk surganya Allah SWT. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.